Halo, perkenalkan, nama saya Idam Zamsawi. Saya mahasiswa Prodi Sistem Informasi di Universitas Terbuka dengan nomor induk mahasiswa 0446777589. Pada video ini, saya akan mengerjakan tugas 2 untuk mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Ya, di sini kita bisa lihat saya sudah membuka halaman untuk tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Di sini kita akan mengerjakan sebuah program menggunakan bahasa Java, yaitu sebuah aplikasi manajemen perpustakaan. Apabila ngecek di tugas satu yang lalu, sebenarnya tugasnya cukup mirip. Tugas-tugasnya yang tersedia di sini, perintahnya kita akan menggunakan banyak komponen Java seperti kelas, ya, objek dan lain-lain. Kemudian ada juga struktur keputusan dan pengulangan seperti if else, while dan lain sebagainya. Oke. Jadi dalam program perpustakaan ini kita harus memiliki data buku perpustakaan. Setiap buku juga memiliki data seperti ini: judul, penulis, kategori, dan tersedia. Kemudian di dalam programnya kita harus memiliki program untuk meminjam buku, kemudian mengembalikan buku. Kemudian apabila kita mengembalikan lebih lama dari yang ditentukan, maka akan ada denda. Kemudian setelah kita mengembalikan buku, kita akan mencetak struknya di tampilan terminal. Kemudian ada pilihan menu administrasi manajemen buku. Kita bisa menambah buku, mengubah informasi buku, atau menghapus buku dari daftar. Oke, seperti itu. Oke, kita cek aja. Jadi sebelumnya saya sudah menulis terlebih dahulu program untuk program manajemen perpustakaan ini dengan ketentuan-ketentuan seperti ini. Jadi saya sudah menulis terlebih dahulu aplikasi manajemen perpustakaannya, sehingga kita bisa tinggal menjalankannya selanjutnya kita tinggal menjalankannya. Tapi sebelum itu kita bisa lihat bahwa di sini saya sudah membuat sebuah file, yaitu untuk menaruh kelas buku. Di sini kita memiliki beberapa data untuk buku seperti judul, penulis, kategori, dan ketersediaan dalam sistem peminjaman. Kemudian kita memiliki kelas main, di mana dia akan yang akan membungkus semua program-program yang diminta di sini. Oke, di sini kita ada program untuk inisialisasi daftar bukunya. Kita memiliki 4 buku untuk setiap kategori, sehingga kita memiliki 16 judul. Kemudian ketika kita menjalankan program aplikasi perpustakaan, kita akan disambut dengan menu utama atau main menu. Di sini main menu atau menu utama terdapat beberapa opsi yang kita bisa pilih sebagai pengguna sistem. Itu ada, kita bisa melihat daftar buku, kemudian kita bisa meminjam buku, bisa membalikan buku. Kemudian apabila kita katakanlah seorang admin, kita bisa melakukan manajemen buku. Manajemen buku, kita bisa lihat ada apa saja dalam manajemen buku. Kita bisa melakukan menambah buku ke dalam daftar. Kemudian kita juga bisa mengubah data buku, kita bisa menghapus buku. Kemudian kita, ya, itu pilihannya. Apabila kita sudah tidak ada keperluan sebagai admin, kita bisa kembali ke menu utama. Oke. Di sini kita bisa lihat bahwa dalam ketentuan program ini sebaiknya dalam kondisi terus dijalankan. Artinya kita tidak perlu menjalankan program berkali-kali untuk bisa mengakses admin program manajemen buku. Maka dari itu kita menggunakan perintah pengulangan while. Nah, jadi while di sini, fungsi while itu akan bekerja ketika kondisi di dalam ini terpenuhi. Nah, di sini kita menggunakan kondisi true, di mana program akan terus berjalan apapun terjadi. While true, kita akan menjalankan program yang ada di sini. Nah, program ini baru akan berhenti kalau kita memilih keluar opsi 5. Di sini case 5, kita akan mendapatkan perintah terima kasih sudah menggunakan sistem, kemudian sistem exit. Oke, seperti itu. Kemudian kita lihat bahwa untuk melihat daftar buku, kita akan masuk ke fungsi tampilkan daftar buku. Oh ya, di sini untuk memilih menu kita akan menggunakan switch case dari angka-angka ini. Jadi program akan membaca kita memasukkan angka berapa yang akan dijalankan di program di struktur switch case ini, yaitu case 1, case 2, case 2 untuk meminjam buku, case 3 mengembalikan, case 4 manajemen seperti sesuai yang terang sini, kemudian case 5 untuk keluar dari program. Hal yang sama juga untuk menu admin. Di sini kita menggunakan fungsi struktur switch case untuk mengambil keputusan.
angka 1 apabila kita menambahkan buku ke daftar peminjaman, daftar perpustakaan. Kemudian kita bisa mengubah data buku di angka 2, kemudian angka 3 untuk menghapus buku dari daftar. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini ada fungsi untuk meminjam buku. Di fungsi meminjam buku kita juga mendapat ketentuan bahwa pengguna dapat memilih banyak buku untuk dipinjam hingga memasukkan input selesai. Di sini kita bisa lihat bahwa kita menggunakan perulangan yang sama, yaitu fungsi while, struktur while. Jadi selama fungsi while ini bernilai true, maka kita akan terus memasukkan buku untuk dipinjam. Apabila kita sudah selesai melakukan peminjaman, kita tinggal mengetik selesai dalam program dan program akan keluar dari, ada fungsi break ini digunakan untuk keluar dari program, dari struktur while, perulangan while. Hal yang sama juga kita terapkan di pengembalian buku. Jadi selama kita akan mengembalikan buku, berapapun buku yang kita kembalikan, sebelum kita menuliskan selesai, maka program akan berjalan. Ketika kita menuliskan selesai, maka kita akan masuk ke blok if mengambil keputusan ini dan akan break atau keluar dari struktur while. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita coba jalankan programnya. Nah, kita sudah jalankan, kita bisa lihat di sini kita sudah ada menu utama. Ada sesuai dengan daftarnya ya, daftar buku. Kita bisa lihat menu 1, kita masukkan 1. Nah, kita bisa lihat ada daftar bukunya yang dimiliki oleh perpustakaan. Kemudian katakanlah kita meminjam buku. Kita meminjam buku, kita pilih menu 2, kita tulis judul buku yang dipinjam. Kemudian katakanlah kita minjam Madilog dan Soekarno, kita coba Madilog. Oke, kita sudah masuk Madilog, ternyata buku Madilog ada, kemudian buku Madilog terpinjam, kemudian kita meminjam Soekarno. Oke, kita coba, kemudian kita sudah meminjam 2 buku, kita coba masukkan bukti, tetap kita tulis yang tidak ada. Katakanlah kita meminjam buku Muhammad Hatta, buku tidak ditemukan ya, seperti itu ya. Berarti kemudian kita selesai peminjaman, kita tulis selesai. Ini dia struktur peminjaman, kita struktur peminjaman muncul dengan nama kita meminjam Madilog dan kita meminjam Soekarno. Kemudian kita coba kembalikan buku yang 2 ini, kita kembalikan, pilih menu 3, kemudian kita mengembalikan buku Madilog. Kita akan diminta untuk kita meminjam berapa hari, karena ada perintah apabila meminjam lebih dari 7 hari akan mendapatkan denda sebesar 5.000 per hari. Kita katakanlah kita mengembalikan Madilog setelah 4 hari. Oke, buku Madilog kembali ke database, kemudian kita kembalikan Soekarno. Setelah berapa hari kita lebihkan dari 7 hari, kita bilang 10 hari. Kemudian ternyata mengambil buku terlambat 3 hari dan terdapat denda sebesar 15.000 karena 10 kurang 7 3 hari, dan per hari kita mendapat denda sebesar 5.000. Oke, kita selesai. Oke, ternyata setelah pengembalian ada Madilog Soekarno dan kita harus membayar denda sebesar 15.000 dari keterlambatan buku Soekarno. Kemudian kita coba cek untuk manajemen buku, kita pilih 4. Nah, kita akan masuk ke menu manajemen buku. Di sini kita bisa melihat tambah buku, ubah data buku, hapus buku. Kemudian kita coba tambahkan buku 1. Silakan masukkan data buku yang ingin ditambahkan. Kita coba tulis sebuah buku acak-acak, kita judulnya Bobo, tulisnya juga Bobo, kategorinya fiksi. Buku berhasil ditambahkan. Kita coba lihat kembali ke menu utama, kemudian kita lihat daftar buku. Ya, di sini ada buku Bobo, sekarang kita tambahkan. Kemudian kita coba kembali ke manajemen buku, kita coba ubah data buku, kita akan judul buku yang ingin diubah, kita coba masukkan buku. Nah, judulnya kita buku baru.
Nah, penulisnya juga Bobo, fotokopinya fiksi. Nah, kita akan diminta apabila kita mengubah data buku kan diminta konfirmasi apakah itu sudah benar atau belum. Kita lihat kodenya ada di bagian sini. Nah, ini ada konfirmasinya. Apakah data sudah benar, kita coba tuliskan ya, data buku berhasil diubah. Kita coba kembali ke menu utama, kita lihat daftar buku. Nah, kita sudah lihat bahwa Bobo sudah berubah menjadi Bobo baru. Kita coba kemudian hapus buku ini. Kita harus ingat bahwa judulnya sudah berubah menjadi buku baru. Kita ke manajemen buku, kita hapus buku, kemudian kita masukkan buku baru. Di pilihan untuk menghapus buku, kita juga akan diminta untuk konfirmasi apakah kita memang ingin menghapus bukunya, karena kita tidak ingin. Apabila kita tidak, ya buku batal dihapus. Nah, kembali ke menu utama, di daftar buku masih ada. Coba kita saat ini beneran menghapus, kita masuk ke manajemen buku, hapus buku, kemudian masukkan judul buku yang dihapus, buku baru. Anda ingin menghapus buku ini? Ya, buku berhasil dihapus. Kita coba lihat kembali ke menu utama, kemudian daftar buku. Nah, buku-buku sudah tidak ada lagi. Oke, seperti itu kira-kira program aplikasi manajemen perpustakaan. Kita sudah melihat bagaimana kita melihat isi buku, bagaimana kita meminjam buku dengan fungsi ini, kemudian kita mengembalikan buku, kemudian kita juga bisa masuk ke menu buku dan untuk melakukan menambah buku, mengubah data buku, dan menghapus buku. Jadi kita bisa coba keluar dari program ini, keluar. Terima kasih sudah menggunakan sistem perpustakaan. Jadi kira-kira seperti itu video saya untuk tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis laptop. Sekian dan terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.